Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha ustazah kelas 3A dan kelas 3B. Berjumpa lagi dengan Ustazah Restu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baiklah soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada subtema 3. Kita akan lanjut pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mari disimak penjelasan ustazah berikut ini. Menyublim. Pernahkah antum meletakkan kapur barus di lemari pakaian? Dan bagaimana kondisinya setelah beberapa minggu kemudian? Ya, kapur barus yang diletakkan pada suatu tempat dalam keadaan tanpa pembungkus lama-kelamaan akan mengecil dan akan habis. Perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus disebut dengan menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Menyublim ini terjadi karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda. Awalnya, kapur barus yang kita letakkan pada lemari pakaian yang berbentuk utuh, lama-kelamaan akan berubah menjadi gas, sehingga kapur barus yang kita letakkan lama-kelamaan akan semakin mengecil dan akan habis. Contoh lain dari peristiwa menyublim ada juga pada es kering. Apakah antum mengetahui tentang es kering? Es kering adalah bentuk padat dari karbon dioksida yang biasa dimanfaatkan sebagai pendingin. Es kering memiliki suhu yang lebih dingin dari es batu. Dan es kering juga tidak akan mencair sehingga tidak meninggalkan sisa apapun. Karena es kering sama seperti kapur barus, lama-kelamaan akan semakin mengecil dan akan habis karena peningkatan suhu dan pemanasan di daerah sekitar benda, sehingga es kering akan berubah menjadi bentuk gas. Es kering ini biasanya digunakan untuk menjaga agar makanan atau minuman tetap beku di tempat yang tidak tersedia mesin pendinginnya. Selain itu, menyublim juga terjadi pada pengharum ruangan. Pernahkah antum memperhatikan pengharum ruangan yang ada di rumah ataupun di dalam mobil? Pengharum ruangan yang telah dibuka dari bungkusnya lama-kelamaan juga akan mengecil karena peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda. Jadi, menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Perubahan wujud ini terjadi karena peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda. Berikutnya adalah peristiwa menghablur atau mengkristal. Peristiwa menghablur atau mengkristal adalah peristiwa kebalikan dari menyublim. Menghablur atau mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat.
Contoh menghablur ada pada proses pembentukan salju. Peristiwa tersebut hanya dapat kita temui di negara-negara yang memiliki musim salju. Contoh menghablur atau mengkristal juga dapat kita temui pada lemari pendingin. Pada lemari pendingin dapat kita temui es batu atau butiran-butiran berbentuk salju yang telah mengeras yang menempel pada dinding bagian dalam lemari es. Padahal sebelumnya kita tidak meletakkan benda cair di dalam lemari es. Hal ini terjadi karena gas yang ada dalam lemari es mengalami proses pendinginan sehingga menjadi es batu atau butiran-butiran berbentuk salju yang menempel pada dinding bagian dalam lemari es. Nah, jadi menghablur atau mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Hal ini terjadi karena adanya pendinginan atau penurunan suhu yang sangat drastis di sekitar benda tersebut. Nah, itulah peristiwa perubahan wujud, menyublin, dan menghablur. Berikutnya kita akan masuk pada materi macam-macam alat untuk menunjukkan waktu. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan ketiga gambar berikut ini. Pernahkah anak-anak ustazah melihat ketiga gambar alat untuk menunjukkan waktu ini? Pada gambar pertama itu disebut dengan jam analog. Jam analog biasanya dapat kita temui pada jam dinding dan juga ada pada jam tangan. Jam analog ini menunjukkan waktu dengan letak dan pergerakan jarum penanda. Jam analog memiliki jarum penanda waktu, yaitu jarum penanda waktu untuk jam, untuk menit, dan untuk detik. Gambar kedua disebut dengan jam pasir. Jam pasir adalah perangkat untuk mengatur waktu. Terdiri dari dua tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit. Salah satu tabung biasanya diisi dengan pasir yang mengalir melalui tabung sempit ke tabung di bawahnya dengan laju yang teratur. Ketika pasir telah mengisi penuh tabung bagian bawah, alat ini bisa dibalik sehingga dapat digunakan kembali sebagai pengatur waktu. Jam pasir digunakan untuk menghitung waktu selama 1 jam. Berikutnya gambar ketiga. Gambar ketiga adalah jam digital. Jam digital menunjukkan waktu dengan tampilan layar digital. Waktu ditunjukkan bukan dengan jarum penunjuk tetapi dengan angka. Dua angka yang berada di depan penunjuk jam, sedangkan dua angka yang ada di belakang menunjukkan menit. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sekianlah materi yang dapat ustazah sampaikan. Untuk latihannya, anak-anak ustazah kerjakan LKS tema 3 halaman 73 aktivitasku nomor 1 sampai 5 dan LKS tema 3 halaman 75 latihan pembelajaran 5 poin A nomor 1 sampai 5. Baiklah, semoga anak-anak ustazah dapat memahami materi yang telah ustazah sampaikan untuk hari ini. Dan semoga anak-anak ustazah tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Selamat beraktivitas. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.